Apa itu kompensasi? Kunci kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan, baik secara finansial maupun non-finansial. Sistem kompensasi yang baik meningkatkan kesejahteraan karyawan, menjaga motivasi, dan mencegah keluarnya talenta terbaik. Tujuan kompensasi meliputi menarik talenta baru, mempertahankan karyawan, menjamin keadilan, dan menghargai kinerja terbaik. Kompensasi bukan sekadar imbalan, tapi investasi perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja produktif, adil, dan sejahtera. Kompensasi yang baik, perusahaan maju. Apa saja komponen yang membentuk sistem kompensasi? Yuk, kita bahas satu persatu. Gaji pokok adalah imbalan utama berdasarkan jabatan, tanggung jawab, dan pengalaman karyawan sesuai standar perusahaan. Tunjangan adalah pendapatan tambahan, seperti tunjangan jabatan, kesehatan, makan, kendaraan, telepon, dan lainnya. Fasilitas diberikan perusahaan untuk mendukung kelancaran pekerjaan karyawan, seperti perumahan, kesehatan, dan kendaraan. Insentif adalah pendapatan tambahan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang lebih baik atau produktif. Gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif adalah 4 komponen penting dalam manajemen kompensasi karyawan. Faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi karyawan? Mari kita bahas. Kompleksitas pekerjaan dan pengalaman memengaruhi besarnya kompensasi. Posisi dengan tanggung jawab besar diberi imbalan lebih tinggi. Regulasi pemerintah, seperti UMR, menetapkan batas minimum gaji yang harus dipatuhi untuk memastikan keadilan. Di daerah dengan biaya hidup tinggi, seperti Jakarta, perusahaan cenderung memberikan kompensasi yang lebih besar. Kondisi keuangan perusahaan memengaruhi kompensasi. Perusahaan yang sehat secara finansial mampu memberikan gaji lebih tinggi. Perusahaan membandingkan kompensasi mereka dengan standar industri agar tetap kompetitif dalam merekrut karyawan. Inflasi dan pengangguran mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menyesuaikan kompensasi agar tetap relevan. Faktor internal seperti kebijakan perusahaan, struktur organisasi, dan prestasi karyawan menentukan besaran kompensasi. Faktor eksternal seperti kondisi pasar tenaga kerja, standar industri, dan ekonomi juga mempengaruhi kebijakan kompensasi. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan bisa menetapkan kompensasi yang adil dan kompetitif bagi karyawannya. Apa itu sistem kompensasi dasar? Ini adalah imbalan rutin yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka. Gaji pokok adalah imbalan utama berdasarkan jabatan, tanggung jawab, dan pengalaman karyawan sesuai standar perusahaan. Tunjangan tetap adalah tambahan gaji pokok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti jabatan, transportasi, dan keluarga. Sistem pembayaran upah bisa berdasarkan waktu, hasil kerja, atau kombinasi keduanya untuk menjaga keadilan dan produktivitas. Penyesuaian gaji dilakukan berkala berdasarkan kinerja, kenaikan biaya hidup, atau promosi jabatan untuk memastikan relevansi. Dengan sistem kompensasi dasar yang adil, perusahaan dapat menjaga kepuasan, motivasi, dan produktivitas karyawan. Sistem kompensasi dasar bukan hanya imbalan, tapi investasi bagi keberhasilan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Mari kita bahas bentuk-bentuk dan tantangannya. Kompensasi tidak langsung meliputi manfaat non-tunai seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan cuti untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pengembangan profesional melalui pelatihan dan sertifikasi membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan karir. Kompensasi berbasis kinerja adalah penghargaan berdasarkan hasil kerja, seperti bonus, komisi penjualan, dan program saham. Strategi penetapan kompensasi melibatkan riset pasar, evaluasi jabatan, dan pengembangan sistem yang adil dan transparan.
Tantangan kompensasi meliputi ekonomi yang tidak stabil, persaingan yang ketat, dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Dengan manajemen kompensasi yang baik, perusahaan mampu menciptakan motivasi, loyalitas, dan produktivitas karyawan.